بسم الله الرحمن الرحيم الذي بنعمته تتم الصالحات. Segala puji bagi Allah Jalla Jalaluh yang karena nikmatnya kebaikan-kebaikan menjadi sempurna. Yang karena rahmatnya niat-niat baik hamba dapat terlaksana. Allahumma salli wa sallim ala abdika wa rasulika Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Amsayna wa amsal mulku lillahi rabbil alamin. Kita bisa hidup di sore hari ini karena nikmat yang Allah berikan kepada kita. Dan kerajaan itu milik Allah, Tuhan semesta alam, Rabb sejagat raya. Allahumma inna nas'aluka khaira hadhihi layla. Ya Allah, sesungguhnya kami memohon kepadamu kebaikan petang ini, kebaikan malam ini. Fathaha wa nasraha wa nuraha wa barakataha wa hudaha. Semoga kita dibukakan pintu-pintu kebaikan, diberi berkah, diberi cahaya, diberi kemenangan, diberi pertolongan oleh Allah Azza wa Jalla. Dan kita berlindung kepada Allah dari keburukan malam ini dan keburukan yang ada di dalam. Ahibati fillah, manusia berebut harta. Sampai hari ini pun kita melihat bagaimana persaingan manusia berebut harta, jabatan dan kedudukan. Kita berada di tahun politik. Kita melihat bagaimana semua memiliki calon yang mungkin hendak dijadikan pemimpin bangsa ini. Ya, ada yang berebut kursi, ada yang berebut lahan. Kenapa? Karena mereka berpikir bahwa itulah yang dapat membuat mereka hidup berbahagia di muka bumi. Itu yang dapat menjadikan mereka hidup penuh dengan kesenangan dan kenyamanan dalam kehidupan ini. Ahibati fillah, betapa ceteknya pemikiran hamba, pemikiran manusia, dan betapa dangkalnya tatkala dia berpikir hidup ini ya hanya di sini. Iya, kita melihat manusia hidup di negeri ini, di dunia ini, nggak lama. Semua menyaksikan hal itu. Mereka telah pergi. Dan kita akan menyusul mereka. Tahta, harta, wanita, dan apapun yang kau miliki, engkau akan tinggalkan. Cepat atau lambat. Ahibati fillah, sebagian kita tatkala bekerja, ada yang berpikir hanya untuk memenuhi kebutuhan hidup. Hanya untuk memberikan nafkah. Sandang, pangan, papan, itu yang ada dalam benak dia. Tapi ada yang menimbun angka, yang menumpuk lantakan-lantakan emas. Kita perlu tahu, adakah di muka bumi ini harta yang paling indah, yang seharusnya kita berebut untuk mendapatkan? Sebagaimana kita melihat orang-orang berebut untuk mendapatkan tahta, untuk mendapatkan kursi, untuk mendapatkan jabatan, seharusnya kita mencari harta apa yang paling mulia nih. Ternyata ada 3 harta yang paling indah, yang paling mulia, tapi manusia tidak rebut, tidak berebut untuk mendapatkannya. Kenapa itu terjadi? Oh, mungkin karena mereka tidak tahu. Atau mereka tahu cuma mereka lupa. Atau mereka tahu dan ingat. Mereka tahu dan ingat.
Tapi mereka nggak mau. Thauban radhiyallahu ta'ala anhu maula Rasulullah SAW. Ketika turun ayat berkaitan dengan celaan buat orang-orang yang menimbun emas dan perak, yaitu firman Allah di surat At-Taubah ayat 34-35. Coba kita baca ayatnya. Nah, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu inna katsiran minal ahbari war-ruhbani la ya'kuluna amwalan nasi bil batili wa yasudduna an sabilillah. وَالَّذِينَ يَكْنِزُونَ الذَّهَبَ وَالْفِضَّةَ وَلَا يُنْفِقُونَهَا فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَبَشِّرْهُم بِعَذَابٍ أَلِيمٍ يَوْمَ يُحْمَى عَلَيْهَا فِي نَارِ جَهَنَّمَ فَتُكْوَى بِهَا جِبَاهُهُمْ وَجُنُوبُهُمْ وَظُهُورُهُمْ هذا ما كنزتم لأنفسكم فذوقوا ما كنتم تكنزون. Wahai orang-orang yang beriman, sesungguhnya banyak dari orang-orang alim dan rahib-rahib mereka benar-benar memakan harta orang dengan jalan yang batil, dan mereka menghalang-halangi manusia dari jalan Allah. Dan orang-orang yang menyimpan emas dan perak dan tidak menginfakkannya di jalan Allah, maka berikanlah kabar gembira kepada mereka bahwa mereka akan mendapat azab yang pedih. Ingatlah pada hari ketika emas dan perak dipanaskan dalam neraka jahanam, lalu dengan itu disetrika dahi, lambung dan punggung mereka seraya dikatakan kepada mereka, inilah harta bendamu yang kamu simpan untuk dirimu sendiri. Maka rasakanlah akibat dari apa yang kamu simpan itu. Allahu Akbar, jemaah. Para sahabat ketakutan ketika ayat itu turun. Padahal mereka bukan orang yang menimbun harta dan menumpuk harta. Mereka tahu bahwasanya kalau harta itu ya dikeluarkan haknya, selesai. Tapi mereka ketakutan. Bagaimana tatkala emas yang mereka kumpulkan, perak, kalau sekarang mungkin kita mengumpulkan angka, kelak pada hari kiamat, emas dan perak akan jadikan lempengan-lempengan untuk menyetrika manusia. Maka mereka saling bertanya di antara mereka, fa'ayyul mal nattakhid. Terus harta apa yang seharusnya kita cari? Yang kita berebut lalu kita simpan, kita jaga, harta apa? Umar mengatakan, aku yang akan cari tahu kepada Nabi SAW. Umar berangkat. Ketika itu Nabi naik onta dan sedang menurunkan ontanya. Maka Umar berangkat dan Thauban juga mengikuti Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhu. Lalu berkata, ya Rasulullah, ayul mal nattaqi. Wahai Rasulullah, harta apa yang seharusnya kita cari? Kita ambil. Kata Nabi SAW, liyattakhidha ahadukum qalban syakiran, wa lisanan dhakiran, wa zawjatan tu'inuhu ala amril hendaklah setiap orang dari kalian itu mencari, mengambil qalban syakir, hati yang pandai bersyukur, walisanan dzakiran, lisan yang pandai berzikir, dan pasangan hidup
yang membantu dia untuk urusan akhirat. Dalam riwayat lain dikatakan wa zaujatun mu'minatun tu'inuhu ala imani. Dan istri yang beriman yang membantu dia untuk menjaga, untuk meningkatkan keimanan. Ahibati fillah, kita akan bahas sedikit agak detail tentang 3 harta yang paling indah ini. Agar engkau tertarik untuk mendapatkannya. Kita lihat ya bagaimana iklan-iklan dibuat oleh manusia agar orang jadi tertarik untuk membeli, untuk memiliki, untuk tinggal di tempat itu. Padahal semua harta hanya fata morgana. Ketika engkau sampai, dia hilang. 3 hal yang kau harus cari. Catat, sampaikan kepada keluargamu, sampaikan kepada kolegamu, sampaikan kepada mereka yang sedang membangun bisnis, yang mereka ingin meningkatkan penghasilan mereka, bahwa ada 3 harta yang harus ada dalam catatan mereka, yang harus dibahas dalam rapat-rapat perusahaan umpamanya. Ini perlu dicari. Karena kalau tidak, yang pertama nih, qalban syakiran, hati yang pandai bersyukur. Kalau engkau nggak punya ini, penghasilanmu tiap bulan 1 miliar nggak cukup. Penghasilanmu tiap bulan 2 miliar nggak cukup. Engkau berikan kepada keluargamu uang belanja, hadiah yang lebih dari cukup sebenarnya, tanpa hati yang bersyukur nggak ada gunanya. Ini harta yang paling mulia. Ahibati fillah, sejatinya syukur itu ada 3 rukunnya. Hati, lisan, dan raga. Akan tetapi semuanya dimulai dari hati. Ketika Nabi SAW mengatakan tentang takwa, takwa, beliau menunjuk 3 kali ke dadanya. Dan beliau SAW menyebutkan, ala inna fil jasadi mudghah. Di dalam jasad itu ada 1 organ. Kalau dia benar, semuanya benar. Kalau dia rusak, semuanya rusak. Apa? Hati. Ahibati fillah, bersyukur dengan hati adalah mengakui bahwa apa yang dia dapatkan adalah karunia ilahi yang memberikan kepada dia rizki, yang memberikan kesehatan kepadanya, yang memberikan kecerdasan, yang memberikan tubuh fisik yang indah. Itu Allah Azza wa Jalla. Sehingga dia mengakui dan meyakini bahwa itu dari Allah Jalla Jalaluh. Wa ma bikum min ni'matin faminallah. Tidak ada satu nikmat pun yang ada pada dari kalian melainkan itu dari Allah Azza wa Jalla. Petang, malam, pagi, adanya mentari, adanya itu nikmat. Itu Allah yang menciptakan semuanya. Engkau sembuh dari penyakitmu, Allah yang menyembuhkan. Engkau selamat dari musibah yang hendak menimpamu, Allah yang menyelamatkan. Sehingga seorang yang dikatakan bersyukur dengan hatinya, dia mengakui hal itu. Kemudian muncul dengan lisannya. Seperti dalam doa Sayyidul Istighfar. Ketika kita mengatakan abu'u laka bi ni'matika alayya. Aku mengakui dengan nikmat-nikmat yang kau berikan kepada aku. Ini pengakuan. Jangan seperti Qarun
ketika disuruh berbuat baik, wa ahsin kama ahsanallahu ilaik wa la tabghil fasada fil ard innallaha la yuhibbul mufsidin. Dikatakan berbuat baiklah engkau kepada manusia sebagaimana Allah berbuat baik kepadamu, dan jangan membuat kerusakan di muka bumi ini. Allah nggak suka dengan orang yang berbuat kerusakan. Apa kata Qarun? Innama utituhu ala ilmin indi. Aku bisa seperti ini karena ilmu yang diberikan kepada aku. Karena kerja keras yang aku lakukan. Karena kerja tim. Karena aku punya tim yang solid. Pengalaman yang panjang. Kau belum bersyukur. Kau harus meyakini bahwa itu dari Allah Azza wa Jalla. Allah yang memberikannya kepada. Ahibati fillah. Makanya kita kalau habis makan ya, mau tidur ya. Kita habis makan, alhamdulillah alladzi at'amana wa saqana. Kita mau tidur baca alhamdulillah alladzi at'amana wa saqana wa kafana wa awana. Faqam mimman la kafiya lahu wa la mu'wi. Segala puji bagi Allah yang telah beri makan kita, beri minum kita. Mungkin sebagian berpikir yang ngasih makan anak ini orang tua. Hanya perantara orang tua. Orang tua hanya mengantarkan. Orang tua hanya memberikannya ke hadapanmu. Yang memberikan sebenarnya Allah Azza wa Jalla. Memberikan tempat tinggal. Mencukupimu. Siapa? Allah Azza wa Jalla. Maka kadangkala orang-orang yang tak bersyukur kepada Allah, Allah ambil nikmat itu. Berapa banyak di antara kita yang masih merasa dia bisa hidup karena perusahaan tempat dia bekerja, kantor tempat dia bekerja, dia punya bos yang baik. Boleh jadi engkau di PHK. Supaya engkau kembali sadar Allah yang kasih buat engkau. Ahibati fillah. Hati yang bersyukur akan menerima takdir ilahi. Dia akan qanaah dengan apa yang dia miliki. Perlu kita menjaga hati. Agar terus bersyukur kepada Allah Azza wa Jalla dengan cara berdoa. Allahumma inni ala dzikrika wa syukrika. Doa Rabbi auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta alayya. Bayangkan nih. Doa orang kalau umur 40 tahun ya. Yang di surat Al-Ahqaf ayat 115. Rabbi auzi'ni an ashkura. Ya Allah, bantulah aku untuk dapat mensyukuri nikmat yang kau berikan kepada aku. Wa ala walidayya. Dan nikmat yang kau berikan kepada kedua orang tua. Benar-benar pengakuan semuanya dari Allah Azza wa Jalla. Bagaimana Nabi Sulaiman ketika melihat singgasana Ratu Balqis ada di hadapannya. Hadza min fadli Rabbi. Ini karunia dari Rabbku. Untuk mengujiku aashkur am akfur. Aku syukur apa kufur? Lihat engkau, bagaimana sikapmu ketika engkau mendapatkan rezeki? Oh, sedikit, kurang banyak. Kayak orang kalau punya hati yang bersyukur, ya Allah. Benar-benar harta yang indah sekali. Engkau gak akan pernah tinggalkan hatimu. Kadang-kala kita antri makan ya. Mungkin makan bersama, tahu-tahu kita dapat antrian terakhir, dagingnya udah habis. Ya Allah. Habis sudah. Tapi dia tetap bersyukur. Alhamdulillah masih ada sisa sambelnya. Masih ada kerupuknya. Padahal udah habis lauknya. Tapi karena dia punya hati yang bersyukur. Tapi kalau engkau melihat makanan berbagai macam rupanya. Tapi engkau tidak punya hati yang bersyukur. Engkau akan mengatakan cuma kayak gini makanannya. Maka kita lihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ma'aba ta'aman qat. Beliau enggak pernah mencela makanan sedikit pun. Beliau pernah makan. Itu roti sama cuka. Roti sama cuka. Enggak ada lauknya. Bagaimana beliau menumbuhkan rasa syukur di hati para sahabatnya dengan mengatakan ni'mal idamul khal. Sebaik-baiknya lauk itu ya cuka ini sudah. Ini yang ada. Jangan mikir ayam panggang.
Jangan mikir ayam goreng. Ini. Ahibati fillah. Kalau bicara syukur ya. Ketika Allah Azza wa Jal melaknat iblis. Dan iblis minta ditangguhkan waktunya. Agar dia tidak dimatikan sampai hari kiamat. Kemudian iblis meminta kepada Allah Azza wa Jal hal itu dan Allah kabulkan. Apa kata iblis? Allah sebutkan di surat Al-A'raf ayat 16 sampai 17. Nah, silakan dibaca. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qala wa bima aqwainat aqwain Qala fa bima aqwaitani la aqudanna lahum shiratal mustaqim. Thumma la'atiyannahum min bayni aydihim wa min khalfihim wa an aymanihim wa an syama'ilihim wa la tajidu aktsarahum syakirin. Iblis menjawab, karena engkau telah menyesatkan aku, pasti aku akan selalu menghalangi mereka dari jalanmu yang lurus. Kemudian pasti aku akan mendatangi mereka dari depan, dari belakang, dari kanan dan dari kiri mereka. Dan engkau tidak akan mendapati kebanyakan mereka bersyukur. Ya, itu target iblis. Bagaimana manusia tidak bersyukur? Karena kalau dia bersyukur, manfaatnya buat diri dia sendiri. Dan Allah berjanji, la in syakartum la azidannakum. Kalian bersyukur, aku tambahin. Subhanallah jemaah. Bersyukur dengan hatinya, kemudian lisannya memuji Allah, lalu raganya digunakan dalam ketaatan kepada Allah, Allah tambahin nikmatnya. Wala in kafartum inna azabi lasyadid. Kalau kalian kufur, azabku itu pedih. Karena sejatinya semua nikmat, seluruh nikmat itu dari Allah. Engkau tinggal hitung. Kita bisa bernafas jamaah. Paru-paru kita bisa kembang kempis. Telinga kita bisa mendengar. Oksigen itu masuk ke otak. Engkau bisa berjalan. Engkau bisa duduk. Engkau bisa melihat. Engkau bisa merasa. Itu dari Allah. Maka iblis bagaimana mendatangi dari semua arah supaya orang ini gak bersyukur. Bas itu poin dia. Karena kalau dia sudah tidak syukur, dia akan kufur nikmat sama Allah Azza wa Jalla. Yang menanti dia. Dan Allah mengatakan, wa qalilun. Qalil. Sedikit min ibadiyas syakur. Sedikit dari hambaku yang pandai bersyukur. Jadi jamaah, hati yang pandai bersyukur ini langka. Langka. Sedikit barangnya. Nggak banyak. Tapi engkau bisa bikin hati yang bersyukur. Tapi perlu perjuangan. Engkau akan digoda. Dengan orang-orang yang hidupnya lebih nyaman dari. Ya Allah, lebih enak fulan. Lebih nyaman hidupnya. Enak kayak gitu. Aku susah hidupnya. Kalau engkau melihat ke sana terus, engkau akan menderita, yakin. Tapi kalau engkau melihat kepada yang di bawahmu, engkau akan mensyukur nikmat Allah. Makanya kata Nabi SAW, "Unduru ila man huwa asfala minkum." Lihatlah kalian kepada yang di bawah kalian, ngelihatnya ke sono. "Wala tanzuru ila man huwa fawqakum."
Kalian jangan melihat kepada yang di atas kalian. Kenapa? Fahuwa ajdaru an la tazdaru ni'matallah alaikum. Karena kalau kalian melakukan itu, kalian tidak akan meremehkan nikmat yang Allah berikan kepada kalian. Rasulullah SAW sampai bengkak sholat. Nikmat apa kalau bicara dunia? Kalau bicara dunia. Karena bicara nikmat itu boleh jadi nikmat agama, nikmat iman. Ya. Ada nikmat dunia. Kalau bicara nikmat dunia, apa sih yang dirasakan sama Rasul SAW? 2 bulan makan kurma sama air. Alaihi salatu wassalam. Tidur di tikar yang membekas di perutnya. Di lambungnya alaihi salatu wassalam. Dicaci, dimaki, diusir. Dibunuh orang-orang yang beliau cintai. Allah cabut nyawa putri-putri beliau yang dikasihi. Tapi beliau sholat sampai bengkak. Ketika beliau ditanya, afala akun abdan syakura. Nggak pantas aku menjadi hamba yang bersyukur kepada Allah. Baik. Harta kedua yang paling mulia. Lisan yang berzikir. Lisan. Ada hubungan erat antara lisan dengan hati. Lisan ini gayungnya hati. Allah sebutkan hati yang bersyukur, lisan yang berzikir. Ketika hati bersyukur, maka dia akan mengingat. Mengingat siapa? Mengingat yang memberikan itu nikmat. Maka lisannya akan berzikir. Mengingat Allah, alhamdulillah, alhamdulillah, subhanallah, Allahu akbar, la hawla wa la quwata illa billah. Terus seperti itu. Jadi dari hati yang bersyukur, maka lisan akan berzikir. Mengingat yang ngasih. Yang ngasih itu siapa? Itu zikir. Maka Allah perintahkan di banyak ayat kita suruh berzikir. Fadhkurullaha dzikran katsira. Yang banyak kalian berzikir. Allah Azza wa Jalla berfirman di surat Al-Baqarah. Ayat 152. Apa kata Allah Azza wa Jalla? Nah. Tafadhali. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Fadhkuruni adzkurukum washkuru li wala takfurun. Maka ingatlah kepadaku, aku pun akan ingat kepadamu. Bersyukurlah kepadaku dan janganlah kamu ingkar kepadaku. Subhanallah jemaah. Bagaimana hubungan syukur sama zikir. Zikir sama syukur. Bicara zikir dengan lisan ya. Zikir ini termasuk amalan yang paling mulia. Ketika Nabi SAW ditanya ya. Tentang orang yang berjihad yang paling mulia. Yang mana? Karena orang sama-sama berangkat perang ya. Siapa di antara mereka yang paling mulia? Orang sama-sama berangkat haji. Siapa di antara mereka yang paling mulia? Orang yang sholat, orang yang puasa, orang yang bersedekah. Siapa yang paling hebat di antara mereka? Apa kata Nabi SAW? Aktsaruhum lillahi dzikran. Yang paling banyak zikirnya. Bicara zikir dengan lisan ini, Al-Hafidh Ibnu Hajar menyebutkan, zikir itu terkadang hanya dengan lisan. Dengan lisan. Kita habis sholat, subhanallah, 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 subhanallah. Pas dengan lisan kita. Hati kita nggak ikut. Dapat pahala nggak? Dapat pahala. Karena zikir ini amalan hati dan amalan lisan. Ketika lisannya berzikir,
Ya udah zikir dia. Tanpa dia merenungi, menghayati, dia dapat pahala. Tapi ada syarat, dia harus memang sedang berzikir. Aku sedang berzikir. Aku sedang mengingat Allah. Itu yang ada dalam benak dia. Ketika dia mengatakan subhanallah, yang ada aku sedang mengingat Allah SWT. Kalau ditambah dengan menghayati apa yang dia baca, itu sempurna zikir. Kemudian jamaah, ada orang yang berzikir ya. Ada yang bermula dari lisan, ada yang bermula dari hati. Maksudnya ada orang yang diam, merenung ya. Merenungkan ciptaan Allah. Nikmat yang Allah berikan. Lalu dia mengatakan Alhamdulillah. 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 Ada orang yang dengan lisannya berzikir. Alhamdulillah, 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 Alhamdulillah. Dia mau zikir 33 kali. 10 pertama itu hanya dengan lisannya. Alhamdulillah, Alhamdulillah. Terus setelah itu baru dia mulai menghayati maknanya. Merenungkan isinya. Jadi sempurna zikir dia. Jadi lisan ini alat untuk berzikir. Hati alat untuk memahami, mentadaburi, dan memikirkan apa yang dibaca dengan lisan. Sebagian ulama mengatakan ada 4 tingkatan manusia dalam berzikir. Yang pertama, berzikir dengan hati dan lisan. Tadi, hati yang bersyukur, kemudian muncul atau mendorong lisan yang berzikir. Ini mahal loh jemaah. Mahal. Kalau bicara lisan yang berzikir ini mahal. Karena kalau engkau nggak pakai lisanmu dalam berzikir, engkau akan gunakan dalam hal yang tidak berguna. Dan kebanyakan yang memasukkan orang ke neraka itu lisan. Bagaimana Nabi SAW ketika memegang lisannya, menunjukkan kepada Mu'adz, engkau jaga lisanmu. Lalu tanya Mu'adz, wa inna la mu'akhaduna bima natakallamu bihi ya Rasulullah. Apakah kita akan dihukum karena apa yang kita ucapkan? Maka dikatakan kepada Mu'adz, wa hal yakubun nas finnari ala wujuhim. Itu orang-orang yang tersungkur masuk neraka di wajah mereka. Itu gara-gara apa? Hasil omongan mereka. Sekarang orang dengan lisan dan dengan tulisan, ini bahaya. Dulu nggak semua orang menulis, tapi semua orang ngomong. Tapi sekarang berganti, orang jarang ngomong, tapi nulis. Komentar ini dan itu. Lihat yang engkau tulis itu apa. Jadi kalau bicara tingkatan zikir, zikir yang pertama adalah az-zikru bil qalbi wal lisan. Zikir dengan hati dan lisan. Itu yang diperintahkan. Yang kedua, zikir dengan hati saja. Kalau memang dia ada masalah dengan lisannya, orang bisu umpamanya, enggak masalah, dia zikir dengan hati sudah. Karena lisan dia nggak keluar. Kalau dia mampu untuk mengucapkan tapi dia tidak mengucapkan, maka dia meninggalkan yang afdal. Karena yang afdal tadi hati dengan lisan. Tingkatan yang ketiga, zikir dengan lisan saja. Makanya kan Nabi SAW ketika berpesan kepada seorang sahabat yang merasa, ya Allah udah banyak syariat Islam ini, aku minta nasihat yang bisa aku pegang. Kata Nabi SAW, la yazalu lisanuka rotban bidzikrillah. Jaga lisanmu untuk senantiasa basah mengingat Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka kok lisannya terus berzikir. Ini hatinya enggak ya? Lisannya terus berzikir. Alhamdulillah. Tapi ada orang ya la lisan wala hati. Dia hanya pegang tasbih sambil ngobrol dia. Ngobrol. Enggak ada zikir sama tangan itu enggak ada. Ingat enggak ada zikir sama tangan. Dengan tasbih. Zikir itu dengan lisan atau dengan hati. Tasbih itu atau tangan ini hanya alat bantu untuk jumlah zikir kita. Maka kalau dikatakan orang ngobrol, tasbihnya bergerak, lalu dia mengatakan zikir dengan hati, ada masalah.
Kemudian kondisi yang keempat, tingkatan yang keempat, orang yang tidak zikir dengan lisan wala dengan hati. Maka hibati fillah, berusahalah kita untuk memperbanyak zikrullah. Zikir yang paling minimal itu, zikir itu ada zikir mutlak, ada zikir muqayyad. Ada zikir yang terbuka, yang waktu, jumlahnya, tempatnya itu tak terbatas. Tapi ada zikir yang dibaca dalam momentum tersendiri. Maka minimal itu engkau baca. Mau makan, setelah makan, mau tidur, bangun tidur, naik kendaraan ya. Kemudian umpamanya ketika posisinya naik, posisinya turun, ketika pakai baju, ketika masuk rumah, ketika masuk masjid, ketika masuk toilet, keluar toilet. Jadi zikir-zikir yang memang ada momentumnya, usahakan selalu dibaca. Itu minimal. Dalam hadis ini, lisan yang senantiasa berzikir. Terus kemana-mana berzikir. Dan dia ketika senantiasa berzikir, setan yang berjanji, iblis yang berjanji hendak menyesatkan manusia dari segala arah dengan zikir, setan nggak bisa masuk kepada dia. Dia telah membentengi dirinya sehingga dia dapat memiliki tadi hati yang bersyukur dan lisan yang berzikir, itu menyelamatkan hati yang bersyukur. Yang ketiga, Allah, harta yang paling mulia ini adalah pasangan hidup yang membantumu untuk urusan akhirat. Bukan pasangan hidup yang membantu suami atau yang membantu istri untuk mendapatkan rumah yang mewah, untuk mendapatkan mobil yang mewah, harta yang berlimpah. Bukan. Itu bukan harta yang paling mulia. Enggak. Engkau punya mobil mewah, menjadikan itu harta yang mulia. Engkau bisa jadi miskin punya mobil yang mewah. Kalau engkau nggak punya hati yang bersyukur. Engkau punya mobil mewah, engkau lihat fulan punya jet pribadi. Maka kata Nabi SAW, wa zawjatun mu'minatun tu'inuhu ala amri akhirah. Pasangan hidup ini kalau bicara istri ya sebenarnya sama suami juga. Istri kalau mau cari ya dicari suami, suami cari istri. Yang apa? Yang membantu urusan akhirat. Kenapa? Karena dunia bakal ditinggal. Kita lihatlah orang yang dikubur, ditinggal sama suaminya, ditinggal sama anak-anaknya, tinggal sama orang tuanya, sendirian engkau. Maka saat itulah engkau perlu dengan amalmu. Kalau ketika engkau hidup, engkau punya pasangan hidup yang tidak membantumu untuk urusan akhirat, berantakan akhiratmu. Kalau dunia berantakan nggak lama. Kalau engkau hidup miskin ya, hidup susah, ya rumah ngontrak, mobil nggak punya, motor juga udah butut. Tapi apabila engkau punya pasangan hidup yang membantumu urusan akhirat, selesai. Cuma kaya miskin itu kadang-kadang cuma perasaan doang. Perasaan. Merasakan. Jadi istri yang soleh, pasangan hidup yang soleh ya. Itu sebaik-baiknya yang harusnya engkau simpan. Engkau taruh di rumah. Bukan hiasan dinding. Kalau perempuan mungkin sibuk dengan hordennya. Sibuk dia selalu dengan spraynya. Dengan ini itu. Pasangan hidup yang soleh. Yang kalau di malam hari dia membangunkanmu. Fulan, ayo waktunya sholat. Yang kalau di siang hari dia mengingatkanmu. Udah sholat duha. Udah baca Quran. Udah berapa juz. Diingatkan terus. Udah baca zikir pagi dan petang. Allahu Akbar. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau mengatakan ad-dunya mata'
Wa khairu mata'id dunya al-mar'atus salihah. Dunia ini perhiasan, dunia ini kesenangan, dan sebaik-baiknya kesenangan dunia adalah istri yang soleha. Pasangan hidup yang soleh. Itu sebaik-baiknya perhiasan dunia. Berarti kalau engkau dapat pasangan hidup yang tidak soleh, tidak soleha, engkau mendapatkan harta yang paling buruk, bencana, petaka buat engkau. Bagaimana sifat pasangan hidup yang soleh? Kalau istri yang soleha, Nabi SAW mengatakan, "Idza nazarta ilaiha sarratka." Kalau engkau memandang kepadanya, dia akan menyenangkanmu. Seneng suami itu kalau lihat istrinya. Kenapa? Dia mungkin karena penampilan dia yang indah. Mungkin karena dia cantik, tapi yang jelas semua wanita itu cantik. Karena kecantikan itu relatif. Tapi ada wanita yang pandai bersolek, mempercantik dirinya. Untuk suami, kebanyakan wanita mempercantik dirinya untuk siapa? Untuk bukan suami. Iya, kebanyakan. Kau lihatlah wanita yang berhias. Ketika sampai rumah, hiasan itu dia hilangkan. Kecantikan dia lepas. Di depan suaminya dia lepas semua kecantikan dia. Antingnya dilepas, kalungnya dilepas, gelangnya dilepas, make up-nya dibersihkan. Dia ingin seger, kata dia. Ini nyiksa sebenarnya, tapi dia lakukan. Untuk siapa? Untuk orang lain, bukan untuk suami. Menyenangkan hati karena akhlaknya mulia. Ya tentunya suami ya. Kalau melihat istrinya menyambut suaminya. Bertutur kata yang baik. Menghargai suaminya. Memuliakan suaminya. Ini harta yang indah. Suami jadi betah di rumah. Kenapa banyak suami kadang-kala nggak betah di rumahnya? Na'udzubillah, kadang-kala dia keluar dengan wanita. Dia betah sama wanita-wanita yang gak benar. Karena ngomongnya bagus, ini dan itu. Di rumah enggak. Maka tolong para wanita menjaga lisannya. Menjaga perilakunya. Supaya suaminya bisa menjaga agamanya. Jadi kalau istrinya ini berusaha, Masya Allah, sampai para ulama menyebutkan, ketika seorang istri, dia menjaga tubuhnya, dia berolahraga, dia jaga makan, dia berpakaian yang indah, untuk menjaga suaminya dari yang haram, itu jadi pahala besar buat dia. Dan ini harta yang paling mulia. Kalau disuruh, taat dan patuh. Dia melayani suaminya. Kemudian kalau suaminya sedang tidak ada di rumah, dia menjaga harta suami. Menjaga kehormatan diri. Mendidik anak-anak suami dengan benar. Itu harta yang mulia. Makanya jangan salah pilih pasangan hidup. Kebanyakan laki-laki dia hanya ingin wanita yang cantik. Yang penting cantik. Kalau urusan agama mah nanti bisa diperbaikin. Dia bicara bisa diperbaikin, naam, tapi nggak semua sukses. Berapa banyak laki-laki yang tidak dapat memperbaiki istrinya. Bahkan dia disetir sama istri. Begitu pula para wanita. Engkau kalau ingin harta yang terindah, yang pertama dan kedua ini berkaitan dengan dirimu sendiri. Yang ketiga berkaitan dengan faktor eksternal. Orang lain nih
yang engkau mau bawa dia ke rumahmu atau engkau akan dibawa ke rumah dia. Nabi SAW berpesan, "Idza atakum man tardawna dinahu wa khuluquhu fa'ankihu." Apabila datang kepada kalian seorang laki-laki yang agama dan akhlaknya mulia, nikahkan. Nikahkan, ini loh syaratnya. Kalau enggak akan terjadi kerusakan dan kekacauan di muka bumi. Yang sudah punya pasangan hidup mungkin tidak menjadi harta yang indah, maka engkau perbaiki. Kau istighfar. Bisa lah. Kalau bicara tetap katanya barang-barang itu bisa dipermak. Bisa diservis. Yang rusak bisa diperbaiki. Sambil terus berdoa memohon kepada Allah Azza wa Jalla. Barakallahu fiik. Itu mungkin yang dapat kita kaji pada kesempatan kali ini. Berkaitan dengan 3 harta yang paling indah, yang paling mulia. Semoga kita semua mendapatkannya dalam kehidupan dunia ini. Dan kelak di akhirat kita berkumpul dengan orang-orang yang kita cintai. Anda kembalikan ke moderator. Jazakallah khair. Barakallahu fiik Ustadz. Jazakallah khair untuk ilmunya hari ini, siang ini. Dan Masya Allah Ustadz, seperti biasa pertanyaan banyak. Izin untuk mulai membacakan pertanyaan pertama Ustadz. Tafadhali, barakallahu fiik. Bismillah. Insya Allah Ustadz dan keluarga selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ustadz, alhamdulillah suami Ana seorang yang rajin bekerja. Namun sejak COVID pendapatan dagangnya menurun drastis dan menguras tabungan dan aset termasuk rumah. Alhamdulillah kami dan 3 anak saat ini tetap masih bisa bertahan di rumah kontrakan, makan teratur. Di rumah kontrakan, makan teratur, dan anak-anak sekolah meski harus pindah. Baru kemarin-kemarin ini Ana berdiskusi dengan suami untuk ikut mencari tambahan untuk keluarga. Suami agak keberatan dan menganggap Ana tidak bersyukur. Padahal niat Ana agar kehidupan kami menjadi lebih baik. Kasihan anak-anak seringkali meminta hal-hal yang dulu pernah mereka dapatkan tapi saat ini tidak bisa. Ingin Ana membahagiakan mereka seperti dulu. Jujur Ana agak tersinggung dibilang tidak bersyukur karena Ana merasa menerima keputusan Allah. Apakah bersyukur itu berarti kita tidak boleh berusaha untuk mendapatkan yang lebih? Mohon penjelasannya Ustaz. Masya Allah, barakallahu fiik. Subhanallah jamaah. Iya, ini menarik untuk dikaji ya. Bagaimana kondisi seorang istri yang ingin membantu suaminya dalam urusan dunia. Kalau tadi kita bahas, ternyata harta yang paling mulia itu adalah pasangan hidup yang membantu pasangannya dalam urusan akhirat. Kalau tadi sang ibu bertanya, dia ingin sebenarnya membahagiakan anaknya dalam tanda kutip urusan dunia. Suami inginnya engkau fokus gitu. Engkau fokus sama anak-anak yang ada disyukurin ya. Allah tambah nanti. Jadi sang suami tidak ingin istrinya bekerja. Maka akhirnya sang suami berpikir kok istrinya kayaknya gak bersyukur. Maksudnya gak menerima dengan kondisi yang ada. Dia ingin lebih. Dia ingin tambahan. Kalau bicara apakah seorang yang bersyukur itu bukan berarti orang bersyukur itu gak boleh minta tambahan. Dia kepingin usaha lagi. Sebenarnya boleh. Syukur itu yang pertama dengan hati yang tadi udah kita bahas, kemudian dengan lisan, kemudian dengan raga, bagaimana menggunakan yang Allah berikan itu dalam ketaatan. Jadi kalau bicara usaha orang bekerja, kepingin buka usaha lagi, bukan dikatakan dia tidak bersyukur ya. Bersyukur tadi 3 syaratnya. Namun Anda lihat suami anti tidak ingin anti bekerja. Dia ingin anti fokus dengan keluarga. Sekarang bagaimana? Anti kan ingin tambahan. Tambahan rizki itu tidak harus dengan bekerja. Engkau bantu suami. Dengan apa? Dengan memperbanyak istighfar. Ajak anak-anak, nak perbanyak istighfar nak. Yuk kita istighfar. Baca istighfar 100 kali. Rabbighfirli wa tub alayya innaka antat tawwabur rahim ya. Nah itu sebagai pembuka pintu-pintu langit, pintu-pintu rizki. Bertawakal kepada Allah, menyerahkan semua kepada Allah.
Sampaikan kepada anak, doakan bapakmu nak. Serahkan semua kepada Allah. Yang ngasih itu Allah. Itu juga pintu rizki. Sehingga engkau tetap menghargai suami. Karena kalau bicara kewajiban suami itu wajib memberikan nafkah kepada istrinya sesuai dengan kemampuan dia. Kalau dulu dia mampu, umpamanya membeli makanan yang enak, sekarang nggak mampu, ya sudah. Dia telah melaksanakan kewajiban ketika dia memberikan nafkah sesuai dengan kemampuan dia. Maka rasa mungkin sang istri ketika suami berkata seperti itu, katakan, oke, kalau gitu aku akan fokus dengan anak-anak dan sampaikan sebenarnya aku ingin membantumu ya. Seperti itu. Tapi suami ingin engkau terima kondisi sekarang seperti ini, aku akan berusaha. Maka istri bagaimana berusaha untuk mendapatkan tambahan rizki, tapi tidak dengan cara bekerja. Biar suami yang bekerja, engkau yang beristighfar, engkau yang berusaha untuk berzikir, mengingat Allah Subhanahu wa taala, bertawakal, meningkatkan ketakwaan, karena kata Allah, "Wa man yattaqillah yaj'al lahu makhrajan." Barang siapa bertakwa kepada Allah, Allah akan kasih solusi. Wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Dan Allah akan kasih rizki dari arah yang tidak disangka-sangka. Ada kejadian nih, supaya para istri juga tahu cara membantu suami tanpa dia meremehkan suaminya. Ada seorang istri yang mendapati suaminya kena masalah di tempat kerjanya. Dia mengalami kebangkrutan, kerugian itu besar sekali ya. Ketika dia cerita sama anak, kerugian itu boleh jadi sampai 64 miliar kerugian dia. Sang suami ini selalu membanggakan istrinya. Dia mengatakan, Ustadz, ana ini banyak salah dalam hidup ini. Tapi alhamdulillah ana gak salah pilih istri, Ustadz. Dia mengatakan itu. Ketika suaminya punya masalah besar seperti itu, sang istri ini tiap hari dia baca Quran. Sampai dia bisa hatam tiap 3 malam dia hatam Quran. Terus dia minta sama Allah. Terus dia baca. Dan 64 miliar itu lunas. Mungkin orang berpikir, suaminya mungkin. Ada istri yang berusaha mohon sama Allah agar pintu-pintu itu dibukakan. Jadi jangan hanya berpatokan rezeki itu harus bekerja. Yang ngasih rezeki itu Allah. Engkau mendapatkan rezeki bukan karena pekerjaanmu. Karena Allah yang kasih rezeki. Berapa banyak orang yang gak bekerja, tapi Allah berikan rezeki kepada dia. Allah kirimkan. Dan ketika kita anak-anak, kita gak bisa apa-apa. Allah kasih rezeki sama kita. Itu mungkin yang perlu dilakukan oleh sang istri. Dan jangan baper ya. Sehingga akhirnya hubungannya jadi kurang baik. Padahal suami ingin engkau tetap di rumah. Dia ingin menjadikanmu ratu sebenarnya. Biar dia yang bekerja keras. Hadza wallahu a'lam bissawab. Nah. Masya Allah Ustaz. Barakallahu fiik Ustaz untuk jawabannya. Kemudian sebelum kita beralih ke yang resen, ada satu pertanyaan lagi Ustaz yang tampaknya banyak saya jadikan satu aja, yaitu terkait dengan batasan nafkah istri dari suami itu sebenarnya seperti apa Ustaz? Jadi apakah kalau sudah diberi uang, masuk uang belanja, apakah kita harus izin lagi pada saat kita membeli untuk diri kita sendiri, atau kalau untuk sedekah apakah juga harus bilang juga dengan suami gitu Ustaz. Dan apakah boleh kita selain uang untuk rumah, kita juga minta untuk uang untuk menyenangkan diri kita gitu Ustaz sebagai istri. Siap. Barakallahu fiik. Nah, ahibati fillah, kalau bicara nafkah ya. Kewajiban nafkah suami kepada istri. Jadi kalau kewajibannya itu lebih kepada sandang, pangan, papan. Itu kewajiban. Boleh jadi bentuknya bukan uang. Boleh jadi memang dia belikan baju, ya, dia bawa makanan, ya. Artinya dicukupin kebutuhan istrinya ini. Disebutkan juga kalau istrinya perlu biaya perawatan, ya, karena memang dia seorang wanita yang harus berhias, harus menjaga dirinya, itu masuk nafkah yang harus diberikan. Tidak harus uang, tapi ketika suami memberikan uang kepada istrinya, dilihat di sini ada bentuk suami yang dia perhitungan gitu. Dia perhitungan. Ada suami mungkin yang memberikan ini buat kebutuhan, ini buat dirimu. Ada suami yang seperti itu. Tapi kalau suami ternyata memberikan uang kepada dia untuk dikelola, maka ini amanah. Maka dikatakan istri yang soleha
Itu istri yang menjaga hartanya suami. Dia tidak menghambur-hamburkannya, dia tidak mengeluarkan kecuali dengan izinnya. Kalau itu milik suami. Tapi yang sudah diberikan kepada istri, itu jadi milik istri. Maka di sini istri perlu bertanya kepada suami. Perlu kejelasan. Karena dulu di masa Nabi SAW ada pertanyaan. Seorang wanita, ya Rasulullah boleh nggak kita sedekah dari harta suami? Seperti itu. Kata ya izin sama suami kalau itu hartanya suami. Bagaimana kalau makanan? Di masa itu makanan itu adalah harta yang paling mulia. Orang punya duit belum tentu bisa beli makanan. Orang punya makanan ini sesuatu banget gitu. Maka adalah dia izin sama suaminya. Tapi kalau suami sudah memberikan izin, artinya suami memberikan izin secara umum. Udah terserah, pokoknya sisa duit itu buat engkau yang pintar-pintar lah. Sisanya buat engkau. Kan ada seperti itu. Jadi diusahakan ada keterbukaan antara suami istri ini. Sehingga sang istri ketika berbagi, dia tidak merasa terbebani. Jangan sampai suaminya ternyata nggak mengizinkan sebenarnya. Maka akhirnya terjadi keributan. Adapun bolehkah istri minta tambahan? Kalau bicara minta boleh. Tapi tidak menuntut ya. Artinya minta kalau memang kebutuhan. Bukan kemauan. Karena ketika seorang sahabat yang bernama Hind binti Utbah, dia berkata kepada Nabi SAW, ya Rasulullah, inna zawji rajul misik. Suamiku itu pelit orangnya. La yu'tina ma yakfi. Dia nggak ngasih kita yang cukup buat kita. Padahal duitnya ada, tapi nggak cukup. Ini bukan untuk kesenangan ya, tapi untuk kecukupan. Susunya anak seharusnya dapat, sama bapaknya nggak dikasih, padahal ada fulusnya, bayar SPP anak, urusan yang memang kebutuhan. Suaminya pelit. Maka kata Nabi SAW, khudhi bil ma'ruf. Ambil harta suamimu dengan cara yang baik. Artinya boleh sang istri ngambil harta suaminya tanpa sepengetahuan suami. Tapi hanya untuk kebutuhan, bukan untuk kesenangan. Tapi kalau engkau mau minta, silahkan. Bukan menuntut ya. Minta bang, aku pengen lah bang, kasihlah aku hadiah bang. Seperti itu. Ya tafadhol seperti itu. Tapi bukan tuntutan sebagai hak dia. Karena apabila sandang, pangan, papan, dan kebutuhan-kebutuhan primer sudah dipenuhi, sudah. Berarti suami telah menjalankan tugasnya. Hadza wallahu a'lam bissawab. Nah. Jazakallah khair Ustaz. Berikutnya kita akan kasih kesempatan untuk umahat yang sudah raise hand, tafadholi untuk satu pertanyaan dan sebisa mungkin sesuai dengan topik. Tafadholi Ummu Nur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ahlan wa sahlan, barakallahu fiik. Nah. Barakallahu fikum Ustaz atas ilmunya dan juga Sesta. Afwan Ustaz, tadi ingin bertanya perihal zikir ya Ustaz. Ya. Zikir itu kan lisan dan hati yang berzikir. Terkadang sebagai ibu gitu ya, kita melakukan aktivitas terus sambil mendengarkan zikir, umpama zikir pagi atau petang. Kita sambil lisannya berzikir, tapi kadang-kadang hatinya tuh kemana-mana. Iya, suka kemana-mana. Itu gimana Ustadz? Apakah ya akhirnya kalau saya pribadi saya ulang lagi, saya tetap ulang, tapi kadang suka kemana-mana saya ulang lagi. Itu bagaimana Ustadz hukumnya? Yang pertama ya, dan yang kedua bagaimana sih Ustadz kalau seandainya suami itu yang alhamdulillah suami menjalankan ibadah dengan baik, tapi dia hanya mengerjakan yang wajib-wajib saja. Bagaimana sebagai istri untuk mendapat agar kita istri bisa menjadi pasangan hidup yang bisa membawa suami untuk terbaik dalam akhirat? Bagaimana cara kita sebagai istri untuk mengajak supaya bisa melakukan juga yang sunnah? Itu aja Ustaz. Syukran, barakallahu fiik. Barakallahu fiik. Wa fiik wa barak. Naam, ahibati fillah. Tadi kita sudah sebutkan ya, zikir yang utama itu adalah zikir dengan hati dan lisan. Kemudian tingkatan yang kedua adalah zikir dengan hati. Buat orang yang mungkin nggak bisa ngomong ya. Kalau dia bisa ngomong tapi nggak mengucapkan, maka dia meninggalkan yang afdal. Yang ketiga, zikir dengan lisan. Tapi hatinya kemana-mana. Tetap dia akan dapat pahala karena dia menjaga lisannya untuk terus berzikir. Maka rasa nggak apa-apa ketika orang berzikir
Tadi dia sambil nyapu berzikir, ya, sambil berjalan berzikir, sambil masak berzikir. Kadang kala nyambung, connect sama hatinya ya. Kadang kala lepas ya, nggak connect. Nanti connect lagi, terus kita berusaha. Artinya kita tetap mendapatkan pahala, tapi mungkin tidak sesempurna kalau zikir itu dengan hati dan dengan lisan. Tapi yang jelas pesan Nabi SAW, lisanun dzakir, lisan yang pandai berzikir, jaga lisanmu untuk senantiasa basah dengan mengingat Allah Azza wa Jalla. Baik, pertanyaan kedua, subhanallah ya. Ada suami-suami atau pasangan hidup yang hanya mencukupkan diri dengan yang wajib. Jadi ada batas minimal orang soleh itu. Yaitu yang wajib aja dia kerjakan. Dan ini juga batas minimal ketika seorang memilih pasangan hidup. Dia punya suami, alhamdulillah, yang wajib dia kerjakan, yang haram ditinggalkan, alhamdulillah. Tapi kan tadi, orang kalau mengerjakan yang wajib saja, maka rawan dia. Ketika imannya turun, yang wajib bisa dia tinggalkan. Ketika dia melaksanakan yang wajib dan yang sunnah, ketika imannya turun, sunnah akan dia tinggalkan, wajibnya tetap terjaga. Maka bagaimana cara seorang istri mengajak suaminya untuk nambah? Maka hendaklah ada tahapan-tahapan. Tahapan yang pertama, ya tentunya dia harus berdoa. Yang kedua, ajak suaminya mengamalkan yang ringan. Contoh nih, puasa sunnah. Kan ada puasa 3 hari, ada puasa Senin Kemis ya. Mungkin ajak suami mengatakan, Bang, kita gimana kalau puasa sebulan sekali aja. Paling nggak kita bisa menjaga emosi kita ya. Bisa menjaga ya amalan kita. Menjaga hati kita. Satu aja. Baca Quran. Baca Quran kan nggak wajib umpamanya. Ya udah, gimana kalau baca Bang, kita baca 1 hari 1 ayat lah Bang. Jadi Abang sebelum berangkat kerja, baca 1 ayat, anak baca 1 ayat. Baca sama artinya. Artinya dimulai dengan tahapan yang terkecil, teringat. Kemudian tadi ada yang gak baca zikir pagi dan petang. Zikir pagi dan petang banyak nih. Ajak suaminya untuk membaca 1 aja. 1 aja Bang, ini penting ini kayaknya Bang. Untuk penjagaan Abang. Baca a'udzu bikalimatillahi tammat min syarri ma khalaq. Baca 3 kali Abang sebelum kerja, pagi-pagi ya. Bertahap seperti itu. Karena kalau langsung, kadang-kadang dia merasa berat. Tapi kalau imannya sudah kuat, sebesar apapun insya Allah dia mampu. Itu mungkin yang perlu dilakukan oleh sang istri ya. Untuk kadang-kadang ngobrol sama suaminya. Kalau bicara ajak kajian. Nggak pernah kajian suami, udahlah. Kajian sebulan sekali lah Bang. Sebulan sekali diajak kajian. Dengan harapan tadi, nanti setelah 1 bulan bisa sebulan 2 kali, bisa sebulan 3 kali. Semoga dengan cara itu suami jadi paham bahwasanya ada banyak fadilah-fadilah, kemuliaan-kemuliaan dalam kehidupan ini yang harus kita kumpulkan dan kita bawa ke alam barzakh nantinya. Hadza wallahu a'lam bissawab. Nah. Barakallahu fiik Ustaz. Pertanyaan berikutnya Ustaz. Bismillah. Assalamualaikum Ustaz. Ustaz, saya memiliki 2 anak. Yang sulung anak laki-laki pertama saya, yang sulung anak laki-laki pertama saya menikah dengan ta'aruf. Tapi qadarullah wa masya'afala hanya tahan nggak sampai 3 tahun. Padahal mereka udah sama-sama bergabung dari pengajian sunnah salah satu ustadz sunnah. Ini bikin saya trauma dan takut untuk mencari jodoh ta'aruf untuk anak gadis saya. Jadi saya sering curiga dan menolak banyak lamaran. Saya tahu anak gadis saya sedih, tapi saya juga khawatir nggak akan kuat kalau gagal mencarikan jodoh terbaik untuk anak gadis saya, terlebih kalau harus berpisah seperti kakaknya. Apa yang harus saya lakukan, Ustadz? Allahu Akbar jemaah. Ya, mungkin sebagian berpikir cara ta'aruf ini kurang efektif. Sehingga sebagian orang berpikir biar anak itu cari sendiri. Kalau gagal orang tua yang nggak tanggung jawab. Ahibati fillah. Orang yang pacaran juga banyak yang gagal. Kita lihat ya. Mungkin kalau mau diadakan penelitian, ini penting mungkin. Nanti anak akan suruh mahasiswa mungkin meneliti bagaimana berapa persen sebenarnya kegagalan mereka yang berpacaran sebelum menikah. Bahkan melakukan yang haram sebelum menikah. Kalau kita lihat perceraian yang ada di pengadilan ini, banyak orang-orang yang gak ngerti agama. Yang mereka menikah tidak dengan
tahapan-tahapan syariat. Lalu apa sikap orang tua ketika menghadapi tadi ternyata anaknya 3 tahun bercerai ya, dengan cara ta'aruf. Ketahuilah, boleh jadi sebabnya itu bukan masalah ta'arufnya. Bukan masalah ta'arufnya. Masalah itu boleh jadi karena kedua orang itu tidak memahami bagaimana membangun rumah tangga. Sebagian pasangan hidup menuntut pasangannya harus mencintai dia. Sebagian berpikir kalau aku nggak cinta buat apa aku pertahankan rumah tangga. Ada prinsip-prinsip dalam rumah tangga yang nggak difahami oleh mereka. Ahibati fillah, rumah tangga dibangun di atas takwa. Tidak selalu di atas cinta. Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhu mengatakan, fa inna aqallal buyut allati tubna 'alal hub, sedikit rumah tangga yang dibangun di atas cinta. Sedikit. Terus bagaimana mereka mempertahankan rumah tangga mereka kalau tidak ada cinta di situ? Walakinnan nas yata'amaluna bil islami wal ihsan. Mereka bergaul, bermuamalah atas dasar Islam dan ihsan. Kita disuruh baik kepada orang lain. Itu yang menyebabkan mereka mempertahankan rumah tangga mereka. Maka Anda rasa orang tua perlu mendidik anaknya bagaimana membangun rumah tangga. Boleh jadi rumah tangga orang tuanya, mereka sang suami sebenarnya udah, kalau cinta udah selesai. Cinta itu di awal-awal pernikahan cinta. Setelah itu apa yang ada? Kesian. Kesian sama anak-anak, kesian sama, itu yang terjadi. Maka orang tua tetap dia harus memberikan arahan kepada anaknya. Bagaimana cara menikah yang sesuai dengan syariat. Kalau bicara ta'aruf, ingat biodata itu hanya 55% mungkin. Perlu adanya penjajakan untuk mencari tahu bagaimana orang tersebut. Kemudian ketika dia nggak cocok ya jangan dilanjutkan. Insya Allah ada yang lainnya. Sambil terus berdoa. Sambil terus berdoa. Orang baik itu dapat orang baik insya Allah. Orang soleh dapat orang soleh. Dan orang soleha dapat orang soleh ya. Orang soleh dapat orang soleha. Yang soleha dapat orang soleh insya Allah. Sambil terus memohon kepada Allah. Dan itu ujian dari Allah ya. Ketika gagal, orang tua harus lebih berhati-hati lagi. Dan lebih memohon kepada Allah SWT. Dan menjaga. Yang gagal itu dijaga. Karena kadang adanya, oh ini gara-gara ibu, gara ini enggak. Katakan qadarullah wa masya'afa'al. Hadza wallahu a'lam bissawab. Nah. Jazakallah khair Ustaz. Pertanyaan berikutnya, tafadholi untuk yang sudah raise hand, Afwan mohon satu pertanyaan, memberi kesempatan untuk pertanyaan yang lain. Umur Rahmat, satu pertanyaan dan sebisa mungkin sesuai dengan topik tema hari ini. Tafadholi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Naam, tafadhali, barakallahu fikum. Semua wafikum barakallahu Ustazah. Ustaz Afwan, Ustaz. Ustaz, Ana mau bertanya mungkin di luar tema. Jadi untuk sholat witir itu yang lebih afdolnya sebelum tidur atau setelah sholat tahajud? Karena insya Allah setiap malam sholat tahajud, Ustaz. Mohon penjelasannya, Ustaz. Jazakumullahu khairan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, ini masih berkaitan dengan tema kita ya. Masya Allah, Rasul sallallahu alaihi wasallam ketika menyebutkan tentang pasangan hidup yang soleh, soleha, beliau mengatakan rahimallahu rajulan. Semoga Allah merahmati seorang laki-laki yang bangun di malam hari. Kemudian dia sholat. Selesai sholat dia bangunkan istrinya. Kalau istri nggak mau bangun dia percikan air di wajah istrinya. Wa rahimallahu mura'atan, dan Allah merahmati seorang istri yang bangun di malam hari. Dia sholat. Selesai sholat dia bangunkan suaminya. Kalau suaminya nggak mau bangun dia percikan air di wajahnya. Nah, berarti bagaimana suami istri ini? Kalau tadi dikatakan sholat istri, ya jangan kau sholat sini, kau bangunkan suamimu untuk sholat. Mana yang lebih utama sekarang? Sholat witir sebelum tidur atau sholat witir di akhir malam setelah tahajud? Sholat witir itu sebenarnya sholat penutup. Maka yang lebih utama dikerjakan di penutup. Tapi kalau engkau takut nggak bangun, karena ada orang yang nggak bisa bangun malam,
maka hendaknya dia sholat witir sebelum tidur. Kalau dia sudah sholat witir kemudian di malam hari dia bangun, maka dia nggak perlu witir lagi. Tapi kalau perasaan dia besar, insya Allah ana bisa bangun ya, ana rutin bangun, ana pasang alarm, maka lebih baik bagi dia mengakhirkan witirnya, yakni sebelum sholat subuh atau sebelum masuk fajar dia telah menutup sholat malamnya dengan sholat witir. Hadza wallahu a'lam. Barakallahu fiik Ustaz. Berikutnya saya bacakan pertanyaan yang lain yang masuk. Bismillah. Ingin bertanya Ustadz, saya ibu usia 58 tahun. Kami makan sehari-hari dari sebagian dari anak saya yang rezekinya endorsan maksudnya Ustadz, sebagai selegram. Anak saya belum berhijab. Saya sudah sering banget menasehati. Pertanyaan saya, apakah rezeki dari anak saya tersebut halal Ustadz? Masya Allah, barakallahu fiik. Nah, berkaitan dengan harta haram jamaah, ketika seorang mendapatkan harta dengan cara yang haram ya, dengan cara yang tidak sesuai dengan syariat ya. Bagaimana ketika harta itu diberikan kepada orang lain? Jadi harta haram ada dua macam. Yang pertama yang zatnya haram, seperti babi atau orang yang mencuri barang ini bukan milik dia. Kalau diberikan kepada orang lain nggak akan pernah jadi halal. Tapi kalau dia mendapatkan harta itu dengan akad yang sesuai, cuma pekerjaan dia pekerjaan yang haram, umpamanya ketika diberikan kepada orang tuanya atau diberikan kepada orang lain atau digunakan sebagai alat penukar, uang itu dia beli. Kita tahu pekerjaan dia, naudzubillah, umpamanya ada seorang perempuan pekerjaannya pelacur, kemudian dia beli sesuatu kepada kita, maka nggak ada masalah buat kita itu sebagai alat tukar. Maka nggak ada masalah. Diberikan kepada orang lain juga halal. Orang lain yang menerima. Jadi insya Allah buat orang tuanya halal dia menerimanya. Tapi usahakan dia berdoa memohon kepada Allah ya. Baca doa Allahumma kfini bihalalika an haramik. Wa aghnini bifadlika amman siwa. Ya Allah cukupkan aku dengan yang halal. Supaya nggak butuh sama yang haram. Dijauhkan dari yang haram. Dan diberi karunia dari Allah SWT sehingga tidak butuh sama orang. Hadza wallahu a'lam bissawab. Nah. Jazakallah khair Ustaz. Berikutnya satu pertanyaan dari Zoom yang masuk. Bismillah Ustaz, bagaimana kalau satu pekerjaan dengan suami? Kebetulan kami punya usaha yang dikerjakan bersama. Bagaimana dengan nafkah yang diberikan dari hasil kerja bersama tersebut Ustaz? Dan suami meminta membantu di usaha ini sehingga anak-anak harus dirawat dengan keluarga lain. Mohon nasihatnya Ustaz. Masya Allah, barakallahu fiik. Ya jemaah, yang pertama, kadangkala kita membangun rumah tangga itu nggak tahu dengan kewajiban-kewajiban kita. Kalau dikatakan istri diminta membantu suaminya, kemudian tadi sehingga dalam pekerjaan yang sama, kalau dia diminta, ya dia mau tafadhol, tapi dia nggak harus menurutin. Karena kewajiban dia bukan mencari nafkah. Bukan membantu suami cari duit. Tapi kalau dia mau bantu, fadhol. Ini sebuah kemuliaan ya. Asalkan jangan sampai menelantarkan yang jadi kewajiban. Kadang-kala ada orang yang sibuk bekerja, anaknya nggak terawat dengan benar. Pendidikan agamanya nggak baik ya. Orang tua ini sibuk cari duit. Suami istri umpamanya. Jadi kalau sang istri membantu suaminya tanpa dia melantarkan kewajibannya dan suaminya ridho, gak ada masalah untuk hal itu. Cuma tolong diperhatikan, jangan sampai anaknya itu terlantar. Kalau bicara anak dititipkan ke orang lain, boleh-boleh aja ya. Bagaimana Nabi kita Muhammad alaihi salatu wassalam dititipkan ketika beliau dalam susuan itu disusui sama Halimah Sa'diyah. Tapi benar, dididik dengan benar. Itu yang perlu diperhatikan sama orang tua. Kemudian orang tua jangan sampai ambisinya dunia. Karena ada yang membantu suami karena ambisi dunia. Karena ingin kemewahan, karena ingin ini dan itu. Yang ada biasanya berantakan rumah tangga. Jadi intinya ketika seorang istri diminta untuk membantu suaminya tanpa dia melantarkan kewajibannya, silahkan kalau dia mau melakukan itu. Yang jelas ada hal-hal yang tidak menjadi kewajiban istri. Salah satunya mencari nafkah. Enggak, yang mencari nafkah itu suami. Kalau suami minta dibantuin urusan rumah, dia punya mungkin
punya burung yang harus dikasih makan, dimandikan, dia bantu sebagai seorang istri. Tapi kalau dia disuruh nyari nafkah, itu bukan kewajiban dia. Tapi kalau istri ridho, silahkan. Catatannya, pekerjaannya halal dan tidak melantarkan yang jadi kewajiban. Hadza wallahu a'lam bishawab. Barakallahu fiik Ustaz. Untuk berikutnya raise hand. Satu pertanyaan, afwan satu pertanyaan dan sebisa mungkin sesuai dengan topik. Ummu Abdullah. Tafadholi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ahlan wa sahlan. Barakallahu fiik. Afwan, ana ada 2 pertanyaan Ustadz. Apakah boleh Ustadz? Tapi katanya 1. Buat baik, yang lainnya waktunya kayaknya udah. Nah. Baik Ustadz. Ana minta nasihat Ustadz. Ana sering sekali menghadapi anak perempuan ana umur 8 tahun. Dia malas untuk beribadah, sholat, mengaji. Apa yang harus ana lakukan Ustadz? Ana takut terlalu memaksa dia untuk beribadah. Syukron jazakallahu khairan Ustadz. Mohon nasihatnya Ustadz. Naam. Masya Allah. Naam. Allahu Akbar jamaah ya. Ini buat para orang tua. Memang butuh ekstra sabar. Ana sering sampaikan kepada istri ana. Ana minta sama istri ana, tolong anak-anak diajak kerja. Diajak bersih-bersih seperti itu. Memang kalau nyuruh anak itu jadi lambat. Kalau dikerjakan sendiri sama maknya cepat selesai. Tapi anak katakan itu proses pembelajaran buat mereka. Jadi bukan yang penting rumah jadi bersih. Tapi bagaimana anak-anak jadi belajar. Berkaitan dengan ibadah. Memang paling enak orang itu beribadah sendiri sudah. Bismillahirrahmanirrahim. Nyuruh anaknya gak mau, capek kita nyuruh anaknya. Makanya kata Allah. Wa'mur ahlaka bisolati wastabir alaiha. Suruhlah keluargamu sholat dan engkau sabar ekstra. Bukan sabar biasa. Wastabir ini bukan wasbir. Wastabir alaiha. Ini sabar ekstra. Bagaimana caranya? Yang pertama, orang tua butuh waktu lebih banyak. Lebih panjang. Mau nyuruh anak itu kadang-kadang harus dirayu. Karena anak ini disuruh sejak umur 7 tahun ya. 7 tahun, 8 tahun, 9 tahun, 10 tahun nanti dipukul. Ketika dia nggak mau sholat. Proses 3 tahun ini, ketika mau masuk waktu sholat, memang sebelumnya harus sudah mulai berusaha. Mamanya, ana rasakan ketika ana ngajak anak ana yang nomor 5 untuk ke masjid pas waktu adzan atau setelah adzan, kadang-kala telat. Karena ada proses yang harus kita lakukan, merayu dia, ayo ini itu, nanti dia berangkat ke kursi depan, tidur lagi di sana, macam-macam yang terjadi jamaah. Maka kita harus punya spare waktu untuk ngajak dia. Kalau bicara memaksa, tadi disuruh lagi, mungkin kita perlu cari kawan buat dia. Yuk, ajak mamanya ke masjid. Anak perempuan, Ustaz kan nggak bisa. Iya, tapi kadang-kadang kita butuh mengajak dia. Yuk datang ke masjid, lihat teman-temannya pada sholat. Ya. Sehingga dia tertarik untuk sholat. Kemudian dia perlu duduk sama itu anak. Cerita, kenapa sih kau suruh sholat? Ajak dia ke tempat orang-orang kena musibah. Ke tempat orang kena bencana. Sehingga kita ajak tuh. Kita harus bersyukur sama Allah, dikasih nikmat. Allah nyuruh kita sholat nggak banyak gitu ya. Intinya perlu kesabaran dan butuh spare waktu ketika kita sedang merayu sama dia. Supaya ya emosi kita nggak naik ya. Karena kadang-kadang waktunya udah sempit, ini diajak nggak mau. Akhirnya kita jadi marah sama dia. Tapi tadi kadang-kadang butuh waktu, rayu-merayu, main sama dia. Semoga dengan cara itu dia mau sholat. Barakallahu fiik. Masih ada waktu Ustaz untuk kayaknya 2 pertanyaan lagi mungkin. Alhamdulillah. Baik, berikutnya pertanyaan yang masuk juga dari komunitas Sisesa. Semoga Ustadz dan tim juga, Bismillah, semoga Ustadz dan tim juga tim Sisesa selalu dijaga Allah. Ustadz, afwan, amalan apa yang bisa ditambah selain yang pertama dan kedua, jika yang ketiga, yaitu pasangan hidup tidak bisa membantu untuk akhirat, bahkan untuk anak-anak juga. Apakah ada jalan keluar yang baik? Masya Allah, jemaah. Iya.
Satu, kedua itu kan tadi kita sebutkan itu faktor kitanya. Tapi kalau yang ketiga ini faktor orang lain. Di tahun ke-9 Hijriah ya, setelah 9 tahun Nabi membangun rumah tangga, Nabi itu pernah memboikot semua istrinya yang 9. Karena mereka mulai tidak membantu urusan akhirat. Mulai terpengaruh dengan kehidupan dunia. Akhirnya Allah turunkan firman Allah di surat Al-Ahzab ayat 28-29. Allah mengatakan, Ya ayuhan nabiyyu qul li azwajika. Setelah 1 bulan diboikot, Nabi datang jumpain istri-istrinya, mengatakan kepada mereka, Allah berfirman, In kuntunna turidnal hayatad dunya, kalau kalian ingin kehidupan dunia, wa zinataha, dan kenikmatan dunia, kelezatan, fata'alaina, kesini kalian. Aku kasih kesenangan, tapi kita berpisah. Jadi kadang-kala perceraian itu jadi solusi. Ketika nggak bisa diajak menuju kepada akhirat. Ambisinya hanya dunia yang dia pikirkan. Sholat ditinggalkan ini. Pokoknya kewajiban-kewajiban dia sebagai seorang hamba dia tinggalkan. Maka perceraian itu jadi solusi. Dan Nabi hendak menceraikan istri-istrinya. Yang tidak sampai ke sana sebenarnya kesalahan mereka. Maka kalau bicara solusinya apa? Solusinya memang memperbaiki. Memperbaiki sang suami ya. Dengan cara mendoakan suami. Dengan cara mengajak suami ke tempat-tempat bencana, ziarah kubur. Ada banyak hal ya yang bisa dikerjakan demi menguatkan keimanan dia. Tapi perlu sabar. Selama suami masih bisa diajak komunikasi, bisa diajak baik, yang kau bersabar. Semoga dia dapat hidayah. Dan kondisikan rumah menjadi rumah yang penuh dengan cahaya. Bagaimana? Di situ ada sholat, di situ ada baca Quran. Jadilah engkau orang yang suka baca Quran, hatamkan Quran. Terus ya ajak anak-anak untuk hal itu. Karena kesian anak-anak kalau dapat imam tadi yang tidak mengajak kepada akhirat. Tapi boleh jadi tadi di akhirnya solusi itu berpisah. Kadangkala tidak mendapatkan pasangan hidup lebih baik daripada berpasangan dengan orang yang mengajak ke neraka. Alhamdulillah. Barakallahu fiik Ustadz. Berikutnya ada satu pertanyaan, mungkin pertanyaan terakhir Ustadz. Nah. Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon nasihatnya jika Ana sudah tidak memiliki suami, pasangan hidup. Yang Masya Allah sebelumnya adalah suami yang dapat Ana menjadi sandaran bagi Ana. Apakah Ana masih bisa mengamalkan untuk yang ketiga, Ustadz? Masya Allah, barakallah fiik. Iya, ahibati fillah. Kalau bicara ketika orang tidak punya suami, boleh jadi dia seorang gadis atau dia seorang janda. Maka kalau dia mau mengamalkan yang ketiga, maka dia menikah. Menikah dengan pasangan hidup yang sesuai dengan kriteria. Jadi seorang janda, terkadang kesendirian dia membuat dia jadi jauh dari ketaatan. Tapi ada janda yang mungkin Ana nggak mau nikah, Ana mau ngurusin anak-anak, ya, mendidik anak-anak. Mungkin dia menjadikan anak-anak itu sebagai pendamping dia menuju kepada Allah Azza wa Jalla. Jadi kembali kepada pilihan janda ini, karena Nabi SAW pernah melamar Ummu Hani, dia janda, tapi dia mengatakan dia sudah tua ya, dia sudah banyak anaknya, maka dia tidak ingin membebani Nabi Muhammad SAW. Jadi kembali kepada kondisi masing-masing, dan kita tahu ya istri-istri Nabi setelah ditinggal mati sama Nabi SAW, mereka nggak ada lagi. Yang ketiga ini, bukan nggak ada lagi karena sudah meninggal dunia. Mereka diharamkan untuk menikah, maka mereka menjaga pesan-pesan suaminya untuk menjadi wanita yang taat ya. Bagaimana sabarnya Aisyah dalam kondisi umur 17 tahun dia tinggal mati Nabi SAW ya. Kemudian dia meninggal kalau nggak salah umur 60 lebih. Aisyah, dia sabar untuk menjaga syahwatnya, dia puasa. Bahkan dikatakan Aisyah yang termasuk yang puasa dahar. Puasa sepanjang tahun kecuali di hari-hari yang terlarang. Jadi mungkin itu yang bisa dilakukan seorang wanita ketika dia tidak hendak menikah. Maka dia memperbanyak puasa sunnah. Karena itu yang termasuk dapat merem ya, menahan syahwatnya,
dan mengangkat derajat yang di sisi Allah Azza wa Jalla. Barakallahu fiik, itu mungkin yang dapat Ana sampaikan pada kesempatan kali ini. Kurang lebihnya mohon maaf, yang benar dari Allah Jalla Jalaluh, yang salah dari diri Ana pribadi, Allah dan Rasulnya terbebaskan dari kesalahan itu. Ana kembalikan ke moderator. Jazakillah khair.